Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 16 Februari 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kasihan Dusun Lala banjir lagi, Pemda Seram bagian Barat diminta segera bangun talut. Dusun Lala, Kecamatan Huamual, Kabupaten Serang bagian Barat, kembali diterpa banjir setinggi lutut orang dewasa. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur, Rabu 15 Februari 2023 kemarin, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah setempat. Kepala Dusun Lala, Ramli Payapo menegaskan jika talut di sungai tidak dibangun hari ini juga, dampak buruk dan membahayakan bakal dirasakan oleh warga Dusun Lala. Karena jarak antara sungai dan perumahan warga sangatlah dekat. Jadi atensi besar dari pemerintah daerah sangat diharapkan. Disinggung mengenai persediaan makanan dan air bersih, Ramli mengaku stok makanan dan air bersih masih ada. Ia mengatakan yang diperlukan segera adalah langkah cepat pemerintah daerah atau perusahaan untuk membangun talut. Diberitakan sebelumnya, banjir menggenangi pemukiman warga usai air meluap pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, Rabu 8 Februari lalu. Buntutnya 140 rumah terendam dan 5 buah rumah rusak berat, bahkan hilang diseret arus air. Selanjutnya, Tribuners mengenal kurikulum entrepreneurship, metode pembelajaran menarik yang diterapkan Sekolah Citra Kasih Ambon. Sekolah Citra Kasih Ambon melangsungkan acara syukuran pembangunan gedung yang diikuti secara antusias ratusan siswa Kamis 16 Februari 2023. SCK Ambon yang hadir sejak Juni 2014 di Kota Manise ini telah menghadirkan program kurikulum yang berbeda dibandingkan sekolah pada umumnya. Di sela-sela acara syukuran itu, Head of School, Francisca Rini Utami, menerangkan pihaknya berkesempatan merancang program kurikulum sendiri, yakni kurikulum entrepreneurship. Kata dia, kurikulum entrepreneurship atau kewirausahaan ini awalnya berkembang dari Jakarta sebagai penggagas. Kemudian semenjak 2014 lalu, kurikulum entrepreneurship diimplementasikan di SCK Ambon dan telah menjadi metode pembelajaran yang berbeda. Metode pembelajaran ini menitik beratkan peran guru dalam melatih keterampilan dan pola pikir siswa agar mereka siap menerapkan ilmunya sebagai entrepreneur atau sebagai wirausahawan di masa mendatang. Utami menekankan kewirausahaan pada sekolah pun bukan hanya semata menjual produk atau jasa dan meraih keuntungan, namun lebih dari itu. Setidaknya terdapat 5 tahapan penerapan kurikulum entrepreneurship di SCK Ambon melalui siklus belajar di dalam kelas yang disebutkan Utami. Kurikulum entrepreneurship diterapkan pada anak usia dini hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA yang direncananya akan dibuka pada 2023 ini.
Di samping itu, untuk mengembangkan kreativitas anak agar berjalan optimal selaras dengan perkembangan akademik, pihaknya juga menghadirkan kelas kesenian di bidang musik dengan menggunakan alat musik seperti ukulele. Untuk mendukung semua kegiatan intra dan ekstrakurikuler, pihaknya berupaya memenuhi semua fasilitas pendukungnya. Setidaknya terdapat 38 tenaga pengajar dengan disiplin ilmu masing-masing di SCK Ambon yang siap mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan bidang yang dikuasai. Utami berharap agar sekolah Citra Kasih bisa menjadi solusi untuk menentukan metode pembelajaran anak di Kota Ambon. Acara syukuran pembangunan gedung SCK Ambon ini juga dihadiri penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena. Suara untuk lomba-lomba bukan hanya mewarnai aja, tapi kita juga melaksanakan lomba desain kelas impian untuk para peminat atau stakeholder SCK Ambon ini. Jadi hari ini kita menyampaikan tidak ada pendidikan putra-putri Bapak Ibu di Sekolah Citra Kasih Ambon. Bapak Ibu, sebagai informasi, hari ini juga kami mengundang peserta lomba desain kelas se-SMP di Kota Ambon ini. Tentu saja harapan kita para semua siswa, orang tua itu merasa sangat happy ya, semangat dengan adanya gedung baru ini ya. Karena dengan adanya gedung baru berarti fasilitas pembelajaran sekolah juga meningkat ya. Jadi sebenarnya sekolah sukses itu bukan karena gedungnya. Sebenarnya sekolah sukses itu karena SDM-nya yang pasti, kedua mengenai kurikulum atau programnya, yang ketiga mengenai fasilitas sekolah. Kita ingin bahwa semua tiga hal ini saling mendukung supaya anak-anak bisa menjadi sukses. Sudah seminggu air tidak mengalir, warga Manusela Ambon serbu kantor PT DSA. Warga PTN Manusela menyerbu kantor cabang PT Dream Sukses Airindo atau DSA yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Karangpanjang, Kota Ambon. Aksi tersebut untuk menyampaikan keluhan atas air bersih yang sudah hampir seminggu tak mengalir. Sebelumnya mereka juga telah mendatangi kantor pembantu PT DSA yang berlokasi di Jalan BTN Manusela, Kecamatan Nasirimal, Kota Ambon. Salah seorang warga mengatakan tidak mempersoalkan terkait waktu pelayanan air yang dijadwalkan, asalkan bisa berjalan setiap hari. Faisal Sunet sebagai pelanggan mereka tentu wajib membayar. Juga mengatakan kalau terlambat pun yang dikenakan denda, namun keluhan air bersih tidak pernah ditanggapi secara serius. Ia berharap persoalan air bersih ini dapat menjadi perhatian bersama pemerintah daerah. Debit air, Telkomsel apa, atau jadi kayak kuota yang sudah ada itu sudah. Dia ini kan tergantung debit air, jadi dia harus tampung sampai ini dulu baru dia salur. Ayah itu katong oke maklumi. Iya. Nah, tapi kalau macam sampai kalau yang katong datang keluhan ini itu sudah 6 hari. 6 hari, 6 hari baru air berjalan. Nah sekarang setelah katong tadi pergi di BTN Manusela untuk cross check, itu di situ ada penjadwalan baru. Itu jadwal itu 2,5 jam. Katong nggak berapa dengan 2,5 jam. Saya ada masalah 2,5 jam. Kalau 2,5 jam itu per tiap hari bisa. Tapi kalau 2,5 jam air berjalan itu dengan berjalan paling kecil sekali. Lalu 2,5 jam itu dia berjalan 6 hari lagi baru berjalan, otomatis katong bisa. Terkecuali PDAM ini dia kasih solusi. Solusinya mungkin dia salur tangki bantu.
Tapi kalau seng ya memang katong seng bisa lah, mati, masyarakat mati dengan air. Tribunas, berikut daftar tim yang lolos babak penyisihan Liga Futsal Angkatan Season 2. Hari ini cek nasib tim lainnya. Berikut daftar tim yang telah memastikan tiket lolos babak penyisihan Liga Futsal Angkatan Season 2. Sejumlah tim sudah memastikan tiket lolos, kendati putaran kedua masih akan berlangsung hingga 21 Februari mendatang di lapangan HKVC Tangtui, Kota Ambon. Di antaranya ada Alkitras 00 yang merupakan perwakilan angkatan 2000 berhasil meraih juara grup A kategori 1 dan berhasil mengalahkan dua tim pada grupnya, Liberty 01 dan juga Restless 03. MT5 setelah mengalahkan Legend 90-an dengan skor 7-5 berhasil masuk pada putaran selanjutnya dengan gelar juara grup B kategori 1. Fraternity 09 juga menyusul sebagai juara grup usai berhasil mengalahkan 3 tim lainnya pada grup C. Kategori 2 tak pernah kalah serta 1 kali imbang. Kuarter C14 berhasil meraih 6 poin setelah 2 kali pertandingan dengan predikat tak pernah kalah dan menjadi juara grup D kategori 3 setelah mengalahkan Quendesim 15 dan juga Altizorla 16. Selanjutnya ada angkatan 2017, Infinity dengan pertandingan yang selalu kuat dalam pertahanan terbukti usai mengalahkan Ventuno 21 dan Senvios 22 dengan skor tipis pada 2 laga dan menjadi juara grup G kategori 4. Selanjutnya akan ada juara grup E kategori 3 antara Odesima kontra Eleven Ambones pada pertandingan penentu hari ini, Kamis 16 Februari 2022. Adapun kategori 4 grup F yang pada Kamis nanti akan melahirkan juara grup untuk putaran selanjutnya. Di antaranya Metamorph kontra Nefarius. Baik Tribunas, berita terkait dengan Liga Angkatan Season 2 sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 16 Februari 2023. Saya Tanita Patisina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.